dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku ingini dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Yesus yang kami kagumi, Yesus yang kami muliakan, kami sembah, kami tinggikan namamu Yesus Tuhan ajaib. Haleluya, glory. Biarlah segala gunung-gunung memuji, lembah-lembah bersorak-sorai, kota-kota memuliakan namamu, desa-desa mengagungkan, meninggikan Engkau ya Yesus Tuhan. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, diagungkan, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Haleluya. Hindarala nama syandarala nama nabu, hindarala basyakata karala kadosarula murabara, hindarala basyakata karala. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa yang baik pagi ini. Dikuduskan, diagungkan, dimuliakan, ditinggikan namamu yang ajaib, agung, besar, mulia. Datang kerajaanmu, kehendakmu terjadi di tempat ini seperti di sorga. Dalam setiap pribadi kami seperti terjadi di sorga. Kami bersyukur kalau kami masih hidup sampai saat ini. Masih diberikan kesempatan, kami masih bisa memuji, menyembah Engkau. Melakukan banyak aktivitas yang Tuhan percayakan bagi kami. Pagi ini biarlah pujian kami menyenangkan hati Tuhan, penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan, dan saatnya Tuhan berbicara melalui hamba-Mu, melalui kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas, suci kuduskan hamba-Mu, urapi dengan pengurapan tanpa batas. Biar hamba dilayakan menyampaikan kebenaran ini. Setiap kami, biar kami semua diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh tempat ini, areal ini steril oleh kuasa Roh Kudus. Berbicara bagi kami semua. Ajari kami, tuntun kami, bila perlu tegur kami dengan firman-Mu. Supaya kami tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Shalom, Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Haleluya. Saya tetap semangat. Amin. Saya itu mau khotbah di 1 orang, di 10.000 orang, tetap semangat. Haleluya. Oke, saya mau cerita dulu. Kami dulu waktu awal memulai, datang istri, anak, lalu ada pemain musik, ada WL. Lama-lama teman saya bilang begini, Pak Pendeta, saya lihat Pak Pendeta begini, lebih baik gabung sudah dengan salah satu gereja. Saya kasihan lihat. Ya, saya bilang, oke baik kawan. Berarti saya senang kau prihatin dengan saya. Begitu, kau berarti peduli dengan saya. Cuman saya kasih tahu kau, gereja ini Tuhan yang suruh bangun. Tapi kalau kau yang suruh tutup, itu masalah itu. Nah, tapi sebaliknya, kalau mungkin suruh besar baru Tuhan suruh tutup, ya saya pasti akan tutup, saya bilang. Tapi masalahnya Tuhan yang suruh bangun, kau yang suruh tutup. Dan sekarang dia lihat keadaan, dia cuma ketawa-ketawa. Saya bilang, kopi cek pendeta-pendeta yang gerejanya besar, mega church, itu tidak pernah dong mulai langsung dengan ribuan. Tapi semua, ya setia dulu dalam perkara kecil, amin.
Haleluya. Kita orang nanti buka postpay lagi baru GBI Pace di Pasar Sentral. Nah, ada satu. Jadi mungkin saya sudah 2 bulan sekali berkhotbah di sini. Terlalu banyak tempat kita. Oke, baik. Hari ini kita buka Alkitab kita Roma pasal 12. Kalau ada yang so hafal tidak usah buka. Ya. Roma 12 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Kita empu Alkitab dinding, so lagi error ya. Konektornya. Nah. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Kita baca secara bersama-sama ya. Pada hitungan yang kedua. 1, 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji nama Tuhan, dikatakan berbahagia setiap kita yang membacakan, mendengarkan, merenungkan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Setuju katakan amin. Ayat ini bilang, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Rasul Paulus bilang begini, kita persembahkan tubuh sebagai ibadah yang sejati. Berarti kalau ada ibadah yang sejati, ada ibadah yang palsu. Amin. Nah, ibadah yang sejati dengan ibadah yang palsu itu bagaimana? Ibadah yang sejati itu begini, orang datang beribadah, dengar firman, lalu hidupnya berubah. Itu baru ibadahnya sejati. Amin. Ibadah yang sejati juga ayat ini bilang begini, mempersembahkan tubuh kita. Jadi kalau kita datang beribadah, Tuhan minta begini, persembahkan tubuh. Bukan persembahkan harta, bukan persembahkan uang. Setuju bilang amin. Memang kita datang ke rumah Tuhan juga tidak boleh dengan tangan hampa, katanya tangan kosong. Ada persembahan. Tapi Tuhan minta begini, yang terutama kita mempersembahkan tubuh. Artinya begini, biar kau tidak ada uang derma, uang kolekte, yang penting kau datang. Itu jauh lebih penting. Amin. Makanya ada tadi kesaksian luar biasa. Mempersembahkan tubuh, kenapa? Karena di tubuh ini komplit semua. Ada roh, ada jiwa, semua ada di tubuh. Jadi kalau kau persembahkan yang terbaik, mempersembahkan tubuh. Karena kalau Tuhan bilang, persembahkanlah hartamu. Saya mau tanya, belum tentu kita semua punya harta kaya. Amin? Berarti kalau persembahkan harta, hanya orang-orang yang punya harta yang kaya raya, yang bisa mempersembahkan datang kepada Tuhan. Tapi kalau kita semua ada tubuh kan tidak? Semua punya tubuh. Coba lihat samping kiri kan, jangan ada suanggi sini. Nah, kalau tidak ada tubuh berarti suanggi kan? Cuma kepala saja. Nah, semua kita punya tubuh. Artinya begini, Tuhan minta itu sesuatu yang ada di kita. Yang terpenting datang. Saya kadang dulu ketemu jemaat, kenapa terasa sembahyang? Aduh, Bapak Gembara, malu hati, tidak ada persembahan. Tidak ada derma, tidak ada kolekte. Kau kira Tuhan debt kolektor kah? Tagi-tagi kau? Kalau ada, kau persembahkan. Kalau tidak, yang penting tubuhmu adalah persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati. Berarti ibadah yang palsu, orang datang, ya dia cuman, karena ada orang begini, ada di gereja tapi pikiran di tempat lain. Nah, itu berarti dia tidak mempersembahkan persembahan yang itu, tidak beribadah ibadah yang sejati. Nah, saya lebih membahas ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Alkitab bilang begini, dan berubahlah.
Orang yang datang beribadah kepada Tuhan, 2 Timotius pasal 3 bilang begini, hari terakhir itu datang masa yang sukar, orang mencintai dirinya sendiri, orang tidak mempedulikan agama, tidak tahu berterima kasih, berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Itu virus akhir zaman. Jadi kalau saya terjemahkan dalam bahasa Papua begini, bikin diri inti padahal cadangan tidak masuk. Itu. Kan banyak orang begitu, bikin diri inti. Tapi tidak ada di lapangan. Coba, jadi komentator, itu kan bikin diri inti. Wih, coba begini. Coba kalau dia turun main bola, komentator bola kan paling jago itu. Coba. Kawan, kau turun di lapangan, lari 100 meter, lidah dasi. Setelah bisa bikin apa-apa. Bikin diri inti padahal cadangan tidak masuk. Saya mau kasih tahu, biar kau hebat, tapi kalau kau komentator, kau tidak dapat medali. Tapi kau biar cuman jadi pemain cadangan. Selama main kau cuma duduk di bangku cadangan. Waktu pengalungan medali, kau juga tetap dapat, kawan. Tidak ada dong panitia, kau cadangan. Minggir, jangan. Tidak, tetap dapat. Coba lihat. Jadi yang penting kau main, amin. Yang penting kau ada di lapangan. Itu jauh lebih penting daripada cuma jadi komentator. Hidup berubah. Hidup itu berubah. Itu lebih penting. Ibadah yang benar itu kita dengar firman, lakukan firman. Makanya 2 Timotius itu pas ayat 5 bilang begini. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatan ibadah itu. Jauhilah mereka itu. Jadi mereka cuma secara lahiriah rajin sembahyang, rajin ibadah. Mungkin dia jadi majelis. Betul, majelis, manusia jelmaan iblis. Datang tapi hidup tidak berubah. Kacau terus. Nah, itu majelis betul-betul itu. Nah, coba. Secara lahiriah. Ibadah yang sejati, dengar firman, hidup berubah. Nah, kekuatan ibadah ada di situ. Nah, sehingga Alkitab bilang begini, kamu dapat membedakan manakah kehendak apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kalau kita beribadah yang benar, lakukan firman, kita mengerti kehendak Allah. Dalam memutuskan apapun dalam hidup, kita pasti tahu, oh ini menurut Tuhan. Kemarin kami baru sharing, saya bicara tentang hati nurani yang murni di pelayan-pelayan. Hati nurani yang murni begini, Bapak Ibu, kalau kita hati nurani, kita murni, aktif, kita salah, sedikit bikin dosa, itu langsung alarm bunyi. Aduh, tidak boleh. Atau kita memutuskan sesuatu dalam hidup ini, kadang, secara hitung-hitungan, itu mantap sudah. Tapi bahasa kerennya begini, tidak ada damai sejahtera. Nah, saudara kalau punya hati yang murni, ada membedakan. Saya kasih contoh. Long time ago, beberapa tahun yang lalu itu, saya sudah tanda tangan kontrak di Tembagapura, masuk di salah satu perusahaan, Redpath. Saya tahu bahwa perusahaan ini di Freeport itu dia gaji paling tinggi. Biar orang Freeport kalah dengan dia, karena kalah jamnya, apa semua. Wah, saya hitung-hitungan. Saya kerja sekian tahun, lalu saya punya modal, saya berhenti. Wah, saya usaha. Ini otak bisnis saya lagi main waktu itu. Saya hitung-hitungan. Lalu karena saya waktu itu pelayanan Tembagapura, jadi bosnya, manajernya kenal baik, dekat. Sudah Pak Pendeta, kita bikin kontrak. Tinggal Bapak tanda tangan, kan sambil melayani. Coba lihat. Tawarannya memang bagus. Oh iya betul, kan saya bisa melayani di Tembagapura meskipun tidak ada GBI. Siapa tahu ada GBI, kan begitu. Nah, sudah. Akhirnya saya besok itu saya sampai doa, Tuhan. Memang secara hitung-hitungan ini paling mantap sudah ini. Tapi saya tidak ada damai sejahtera. Manajer HRD telepon, Pak Pendeta, kenapa belum datang kantor? Kita lagi tunggu. Saya bilang, minta maaf Ibu, saya tidak jadi. Kenapa? Saya tidak tahu, saya tidak ada damai sejahtera begitu. Akhirnya saya memilih untuk tidak bekerja. Saya tawari teman, tidak mungkin. Kau yang ditawari masa dikasih ke saya. Jadi akhirnya saya waktu batal itu saya berdoa. Tuhan bilang begini, kenapa kau kerja di perusahaan? Kau bikin perusahaan sendiri. Nanti
Kau tidak perlu diperintah orang, kau yang perintah orang. Wah, ini baru firman Tuhan. Kau jadi kepala bukan jadi ekor, amin. Memerintah bukan diperintah. Sudah, akhirnya saya tidak jadi. Betul. Beberapa tahun kemudian saya bikin PT Kanan Glory Internasional. Proyek saya terakhir itu jembatan Kaugapu itu, mau ke SP8. Bentangan 60 meter. Nah, tapi karena di proyek itu saya bergumul dengan dosa, maksudnya begini, kita ikut tender, sudah dapat so bisa menang, itu bisa berubah begitu, ya. Mau tidak mau kita harus pakai cara yang tidak sesuai firman. Nah, saya pendeta, saya gembala. Kalau kita bilang ya, tidak. Akhirnya saya berhenti kerja kontraktor, jual-jualan, saya buka toko. Itu jauh lebih bagus. Nah, begitu Bapak Ibu. Akhirnya ya kalau saya mungkin kerja waktu itu tanda tangan kontrak, saya tidak seperti saat ini. Nah, makanya penting kita mengerti kehendak Tuhan. Setuju bilang amin. Jadi jangan cuma lihat, oh itu menjanjikan, itu tempat basah, nanti kau tenggelam. Nah, karena terlalu basah atau kau kena malaria. Nah, jadi berubahlah. Nah, perubahan itu penting. Jadi perubahan itu adalah hal yang biasa. Kita butuh kuasa perubahan dalam hidup ini. Amin. Ngapain kita jadi orang Kristen, hidup lama-lama jadi Kristen sembahyang, tapi hidup kita tidak pernah berubah. Nah, ini adalah musim perubahan. Saya mau supaya hidup kita berubah. Alkitab bilang begini, 2 Korintus 3 ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi Alkitab bilang kita diubah. Nah, Bapak Ibu, orang kalau hidup dalam Tuhan harusnya berubah. Maaf kalau kita hidup di dalam Tuhan jadi orang Kristen, rajin ibadah, tapi masih suka bohong, suka tipu-tipu, ya licik, kasar, kita sumbu pendek, ya itu waduh. Mestinya hidup kita harus berubah. Karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh. Wow. Jadi kita punya kemuliaan Tuhan. Artinya begini Bapak Ibu, kalau kita percaya Tuhan, hidup di dalam Tuhan, hidup kita ini mesti beda. Orang punya kemuliaan Tuhan itu, orang lihat ada sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Potongannya mungkin tidak meyakinkan, apalagi jahitannya, amin. Nah, tapi orang bisa, kawan, Pace ini luar biasa. Kesaksiannya dahsyat sekali. Kenapa? Karena ada kemuliaan, amin. Makanya dalam kemuliaan itu saya selalu peringati para pelayan di altar. Karena kita ditutupi kemuliaan, hamba-hamba Tuhan, saya selalu ingatkan. Karena kita ditutupi kemuliaan, biar kau wajah biasa-biasa, tapi karena orang melihat ada kemuliaan, kau sangat menarik. Amin. Coba orang pelayan kadang muka terlalu meyakinkan, tapi bisa selingkuh. Kenapa? Karena ada kemuliaan. Salah memakai kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi mari kita sekali lagi harusnya berubah ya. Kalau ikut Tuhan jangan suka tipu-tipu. Pertanyaannya, sekian lama kita ikut Tuhan, hidup kita berubah ke arah yang lebih baik atau tidak baik? Karena perubahan itu ada dua, ada ke arah lebih baik, ada yang tidak baik. Makanya saya bilang ada orang di gereja tapi ya cuman kelihatannya rajin ke gereja, tapi belum tentu rohani. Amin. Ada orang di dunia, tapi hidupnya jauh lebih rohani. Nah, itu menjadi pukulan buat kita. Coba kita yang aktif di gereja, tapi tidak rohani. 2 minggu lalu di doa pelayan kami bahas tentang manusia baru. Nah, manusia baru itu bicara tentang perubahan. Kita tidak tinggal lagi dalam manusia lama, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Alkitab bilang begitu. Jadi jangan suka pikirkan masa lalu.
Makanya saya selalu kasih contoh, mobil itu kaca spion kecil 2. Kita lihat masa lalu, lihat belakang hanya sesekali. Kaca depannya lebih bokar begitu. Artinya masa depan jauh lebih terbuka. Amin. Atau pernah kau bawa mobil cuma lihat spion terus, pasti kau tabrak itu. Nah, artinya betul masa lalu supaya kita jangan jatuh lagi, jangan kita hancur lagi. Itu hanya supaya kita tidak tabrak kalau mau mundur. Tapi masa depan jauh lebih terbuka buat kita. Nah, jadi diubah menjadi segambar. Nah, gambarnya itu kata diubah ini dalam bahasa Yunani itu metamorfosis. Metamorfo. Kalau kita belajar tentang ilmu pengetahuan alam itu mengenal istilah metamorfosis. Yang artinya total perubahan. Dari ulat jadi apa? Kepompong sampai jadi kupu-kupu. Nah, jadi ulat pertama menjijikkan, kotor, atau ada yang senang lihat ulat, cantiknya ulat, kan pasti orang gili-gili itu, ulat tuh, apalagi ulat bulu, nah sudah ulat berbulu pula, nah ya itu kan orang, begitu, atau ada orang bikin pameran ulat tercantik, ya tidak ada, saya yakin pameran itu pasti tidak ada yang datang, nah ulat nanti dia mengalami metamorfosis baru jadi kepompong. Kita ini kan seperti ulat merayap-merayap, lalu geli menjijikan dulu. Amin. Nah, kotor-kotor hidup, lalu masuk namanya masa inkubasi, jadi kepompong. Bapak Ibu tahu jadi kepompong itu sudah ada pernah belah kepompong. Itu mengerikan. Sama dengan tengkorak di dalam itu wajahnya. Dan jadi kepompong itu tidak enak. Masa di mana dia sendirian, menyendiri. Itu sama dengan begini. Kalau kita ada uang, kita diberkati, kawan kita banyak. Banyak orang teman dengan kita. Tapi kalau kita susah, orang semua lari. Itu namanya masa inkubasi. Kok jadi kepompong? Coba lihat samping kiri kanan. Ulat kah kepompong ini? Itu masa-masa yang dimana orang menjauhi kita. Kita cuman sendirian. Itu masa kepompong inkubasi. Tapi saya mau kasih tahu kepompong itu jangan kita gunting belah. Kalau saya lihat semua jadi kupu-kupu, nanti akan mati. Biarkan sampai dia harus keluar menerobos dan jadi kupu-kupu yang indah. Wow, itu keren sekali Bapak Ibu. Saya dapat ilustrasi begini. Perbedaan antara ular dengan ulat. Ada yang tahu perbedaannya? Begini. Ulat kalau dia bicara, ada yang tahu apa bahasanya? Pucuk. Nah, itu. Pucuk tuh waktu dia naik begitu iklan teh itu kamu nonton TV itu mesti pakai ilmu juga. pucuk itu ulat itu kalau dia bicara itu bahasanya cuma pucuk. Ulat itu dia makan banyak. Aduh, saya memang kalau cerita ini agak sakit hati juga. Saya punya pohon jeruk itu. Saya berangkat kemarin ada 2 minggu, balik tinggal batang semua. Aduh, ulat tuh hajar, memang saya dapat di bawah, saya injak-injak, saya tumbuk-tumbuk semua, sudah jadi hijau semua itu. Aduh, dia makan kenyang. Nah, tapi ulat itu makan kenyang, lalu dia mengalami inkubasi kepompong itu, lalu dia berubah jadi kupu-kupu. Tapi ular, dia telan babi hutan ke babi kota ke 1 ekor, dia makan itu, lalu dia pergi hilang, dia mengalami masa yang namanya hanya ganti kulit. Makan banyak tapi hanya ganti kulit. Setelah itu dia keluar, tetap namanya ular, makanannya juga tetap sama, kulitnya juga cuman ganti yang lama ke baru, tetap sama. Tetapi saya kasih tahu, ulat tadi
dia makan banyak, masuk jadi kepompong, dari kepompong dia keluar menjadi kupu-kupu yang indah. Makanannya berbeda, namanya bukan ulat lagi tapi kupu-kupu. Nah, itu namanya perubahan. Banyak orang Kristen model ular, dengar firman, makan firman banyak-banyak, tapi hidup tidak pernah berubah. Jadi seperti ulat, makan lalu mengalami proses perubahan sampai jadi kupu-kupu yang indah. Bahkan setelah jadi kupu-kupu, saudara tahu kupu-kupu itu menolong, namanya pembuahan. Hidup kita mesti jadi berkat buat orang. Tidak hanya kita berubah diberkati, tapi terus jadi berkat buat orang. Amin. Coba lihat kupu-kupu samping kiri kanan. Waktu kita selesai. Sedikit lagi ya. Atau ada yang mau pulang? Pulang saja. Sedikit lagi. Saya pakai alarm jadi. Setengah jam. Tambah lagi ya, barang 1 jam lah. Tidak, saya harus kembali. Oke, baik. Jadi hidup kita mesti begitu. Jangan takut dengan proses. Memang kita akan sendirian. Kita akan ditinggalkan orang. Banyak orang kadang, saya kok bantu dia, tapi kenapa hari-hari ini saya minta bantu dia tidak bantu saya? Dengar, bukan dia tidak mau bantu, tapi Tuhan bilang, kau jangan bantu dia, supaya dia keluar jadi kupu-kupu yang indah. Setuju? Bilang amin. Oh iya. Saya terinspirasi begini. Saya lupa itu PON tahun berapa. Ada pelari dari NTT, waktu dia berlari maraton, mendekati finish. Mungkin tinggal 100 meter, dia sudah dapat finish. Bayangkan, lari sekian kilometer, tinggal 100 meter, dia jatuh. Ini berdarah-berdarah, sikut berdarah, kaki pincang, dia sudah tidak bisa bikin apa-apa. Darah keluar. Lalu tiba-tiba ada, mungkin keluarganya, ke bapaknya, datang mau tolong dia. Panitia bilang begini, jangan sentuh. Berani disentuh, medali emas di depan mata akan hilang. Dia sudah dekat garis finish. Artinya begini, biar dia cuma geser-geser pantat begitu, peserta lain jauh, tetap dia menang. Coba. Waktu kan namanya orang di situ tidak tega lihat dia berdarah, tinggal merayap begitu untuk sampai di garis finish. Panitia bilang, berani disentuh, diskualifikasi. Dikeluarkan, dia tidak akan dapat medali. Akhirnya dia bersusah payah, tergopoh-gopoh, sampai dia dapat medali emas. Karena peserta lain hilang jauh. Coba, dalam hidup ini kadang begitu. Kita banyak bantu orang, pada saat kita membutuhkan, kok orang ini pura-pura terkenal kita. Dengar baik, jangan sakit hati. Tuhan mungkin bilang begini, jangan kau bantu dia. Biarkan dia sampai garis finish. Biarkan dia mendapat medali emas. Berani kau bantu dia, diskualifikasi. Banyak kita kehilangan berkat karena kita terlalu berharap pada manusia, bukan pada Tuhan. Amin. Berubah. Kita punya mindset, makanya kita bilang berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bahasa asli begini, metanoia. Metanoia itu begini, perubahan pikiran, mindset. Kita melihat segala sesuatu, kita tahu, oh ini Tuhan mau saya berubah. Saya tahu di balik ini. Saya cuma punya prinsip begini, semakin besar tantangan, berkatnya semakin besar. Coba, saya waktu merenungkan Daud itu kan luar biasa. Orang yang berhadapan dengan Goliat. Waktu dia antar makanan, dia lihat Goliat. Goliat itu hambur satu kali, satu kampung mati, saya kasih tahu. Dia kipas satu kali, satu kampung bisa lewat itu. Dia bilang, Daud lihat. Coba, itu model bokar begitu, tentara Israel yang terlatih Saul dengan kakak-kakaknya Daud, lutut longgar semua sugementar. Lihat ini, tapi Daud lebih semangat. Apa yang Daud pikirkan begini? Kau raksasa, kau badan bokar, tanpa mati pasti bokar, amin? Artinya begini, masalah semakin besar, jalan keluarnya mestinya semakin besar, amin? Pakai perubahan pikiran kayak Daud. Besar begini saya mau ini.
Kalau kita orang kan lihat besar, aduh, tidak. Daud bilang begini, karena badan semakin besar, tanpa matinya semakin besar. Kalau bokar begini, testa sama dengan meja perjamuan. Coba, itu biar tutup mata juga tetap kena, amin. Coba kalau yang di depan kurus-kurus, dia cuma erau sedikit, itu batu lewat. Nah, coba, Daud punya cara berpikir berbeda. Makanya dia tidak gentar. Itu yang saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Semakin besar Tuhan izinkan masalah persoalan, berkatnya semakin besar. Amin. Amin Bapak. Makin besar Tuhan mau pakai keluarga Bapak, pakai ibu, jadi kesaksian. Nah, semakin besar yang kita alami, Tuhan menyediakan berkat yang besar buat kita. Berkat itu kan tidak diukur dengan uang. Amin. Banyak orang kalau bicara berkat langsung kayak mata duitan semua. Tidak. Berkat bukan hanya uang. Saudara hidup sehat diberkati, saudara banyak memberi nasihat kepada orang, itu berkat yang luar biasa. Jadi mari Bapak Ibu, saya menutup dengan ini. Untuk kita berubah, Tuhan pakai namanya, ada fasilitas-fasilitas yang kita bisa pakai. Ada yang namanya hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan begini, kita tidak mampu, tetapi Tuhan memampukan kita. Itu fasilitas. Fasilitas yang Tuhan berikan. Ada lagi namanya mujizat. Apa yang belum pernah kita pikirkan, belum kita lihat, belum kita dengar, kata firman Tuhan, Tuhan sediakan. Itu mujizat. Yang terakhir, fasilitas masalah persoalan. Itu supaya memproses, mengeluarkan sesuatu dari dalam kita. Karena perubahan itu mesti dari dalam, bukan dari luar. Amin. Mau berubah itu mesti dari dalam dulu. Dari dalam mengalir keluar. Nah, itu baru bilang perubahan. Saya mau bicara sedikit tentang hadirat Tuhan. Saudara, kalau tinggal dalam hadirat Tuhan, itu fasilitas dari sorga. Bahwa saya memang tidak mampu, tapi Tuhan mampu. Saya menutup dengan kesaksian ini. Anak kami yang bungsu Priscilla Cinta Pato kelas 2 SMP Shining Star baru naik kelas 3. Kemarin dia kompetisi tingkat kabupaten Olimpiade Sains. Dia menang. Tingkat provinsi dia menang. Dia kan sekarang lagi berangkat dengan mamanya ke Jakarta. Jadi saya ini bujang selama sudah 2 minggu ini nanti. Jadi mereka berangkat. Saya cuman selalu bilang begini, nah, kau memang tidak mampu, tapi Tuhan yang mampu. Pakai fasilitas dari Tuhan, namanya hadirat Tuhan. Kau mau bertarung di seluruh Indonesia, ini semua yang terbaik masuk nasional. Bahkan ada yang di luar negeri datang, sekolah Indonesia yang di luar. Mereka bertarung dengan 115 peserta. Dia mewakili Papua Tengah. Terus tadi malam saat mendebarkan pengumuman dan penutupan, istri saya kasih link YouTube live. Begitu, diumumkan dulu masih tingkat SD, masuk tingkat SMP. Saya bilang begini, sayang, kamu bilang Cinta, siap-siap dia mau naik. Wah, ya istri saya sih bilang, iya. Saudara tahu saya mau menghadiri undangan pernikahan karena saya diminta untuk nasihat-nasihat pernikahan. Saya masih tunggu di mobil, biar sudah kalau udah mau mulai saja dulu. Saya tunggu begini. Pas juara 2 itu, peraih medali perak. Saya sih berharapnya medali emas. Tapi medali perak, Priscilla Cinta Pato, SMP Kristen Shining Star, Papua Tengah. Wow. Itu istri saya langsung menangis. Wah, luar biasa. Kenapa? Karena ada namanya hadirat Tuhan. Jadi setiap saat saya berdoa, nah, kau memang tidak mampu, Tuhan memampukan kau. Ingat, salah satu tugas Roh Kudus itu menolong kita. Makanya setiap kali dia mau ikut apa, saya hanya berdoa, Roh Kudus, kau penolong dia. Apa yang pernah dia pelajari, ingatkan dia kembali. Makanya dia ikut kompetisi, mamanya marah-marah. Kau tidak pernah baca-baca buku, kau tidak pernah belajar bagaimana kau mau menang. Saya cuma bilang, anak itu tidak usah tes DNA.
persis gaya saya. Saya kalau belajar sekali sudah. Tidak ada orang ujian sampai rendam kaki ke saya tidak mengerti ilmu begitu. Pokoknya sekali belajar sudah. Tiba-tiba ulangan ya pasti ingat. Roh Kudus mengingatkan kita. Amin. Jadi andalkan Tuhan, andalkan hadirat Tuhan. Kita memang tidak mampu. Makanya saya bilang, siapa yang memikir dari Papua yang tertinggi juara 2 cuma dia, dan itu pemekaran baru, provinsi baru. Sampai ketua tim rombongan itu dia terharu sekali. Dan istri saya baru kirim, dia dapat tawaran beasiswa sampai selesai SMA di sekolah terbaik gitu. Wah, itu luar biasa karena hadirat Tuhan. Ya, saya percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, dia punya fasilitas banyak, termasuk proses. Harus melewati proses. Saya sampai menangis dia. Saya bilang, cari sekolah. Saya berpikir sih wajar Jakarta menang, karena dong mau cari kursus apapun belajar, wajar. Anak saya ini kan cuman mengandalkan online. Dia punya medali banyak sekali, emas, perak, ikut kompetisi. Tapi secara online. Nah, secara ini baru kemarin itu. Jadi memang dia suka belajar. Dan dia mau cari sekolah yang berprestasi. Suka kompetisi. Jadi kami berdoa. Saya tidak memaksa dia. Sudah kau cari referensi sendiri. Dia dapat, kemarin mereka survei, mahal, tidak ada asrama. Pas dia dapat medali, tawarannya sampai 2 itu tuh. Sekolah gratis, semua 100%. Baru istri saya lihat itu 300 juta itu tidak bayar sama sekali. Itu sekolah, asrama, apa semua. Wow, saya bilang itu karena fasilitas dari Tuhan, hadirat Tuhan. Amin. Jadi mari kita mungkin, kalau mau bilang mau sekolah anak SMA 300 juta, saya juga lempar handuk. Pendeta gaji cuma 30 hari 1 bulan. Begitu. Mau bayar begitu, tapi lihat. Apa yang kita perbuat Tuhan memperhitungkan. Amin. Semua yang kita buat untuk Tuhan, Tuhan memperhitungkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita terus berubah. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus. Haleluya. Mari tutup semua catatan kita bersatu dulu sejenak. Yesus Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tahu masalah persoalan itu fasilitas, proses itu fasilitas dari Tuhan untuk mengeluarkan sesuatu yang murni dari dalam kami keluar. Kami mau hidup kami berubah Tuhan. Kami ikut Tuhan, kami memastikan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Kami tidak mau menjadi seperti ular, hanya berubah kulit, hanya berubah bentuk sementara. Tapi kami mau ada perubahan permanen. Dari ulat menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu yang indah. Yang makanannya juga berubah. Oleh sebab itu kami tidak gentar dalam mengiring Yesus. Apapun masalah persoalan yang kami. Mari kita naikkan pujian ini. Tak akan pernah ku sesali. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus. Sepanjang hidupku lewati lembah air mata, di lembah air mata ku saksikan kemuliaan-Mu, kan kemurahan-Mu dinyatakan. Takkan berapapun harga, berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani
mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Dari awal tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus, ngiring Yesus sepanjang hidupku. Jangan hidupku lewati lembah air mata, di lembah air mata ku saksikan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu dinyatakannya. Takkan berapapun harga, berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Oh, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita siapkan seluruh hidup kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa yang baik, kami telah mendengar firman-Mu. Meteraikan itu bagi setiap kami Tuhan. Dan kami juga mau memeteraikan dalam kuasa tubuh dan darah-Mu.